Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di pagi ini, yang insyaallah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pagi yang penuh berkah ini kita bisa hadir di majlis untuk sama-sama berniat mencari ilmu Allah dan mengharapkan ridha dari Allah. Ini semua berkat iman Islam dan juga nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, dengan harapan besar kita agar apa yang kita niatkan di pagi yang penuh berkah ini benar-benar Allah ijabah, benar-benar Allah datangkan apa yang kita inginkan, mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, pagi ini sesungguhnya kita udah dapat berkah dari Allah. Betul? Betul nggak? Ya. Sesuai dengan doa Nabi. Nabi setiap pagi itu menjelang subuh berdoa. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu paginya. Apa maksudnya? Jika umat Rasulullah sudah mempersiapkan dirinya bangun di waktu pagi, lalu dia sholat subuh berjamaah, kemudian disusul dengan menuntut ilmu, maka di situ masuk keberkahan. Berkahi umatku di waktu paginya, bagi umat Rasulullah yang rajin bangun di waktu pagi, gitu, yang rajin sholat subuh berjamaah, maka dia yang mendapatkan keberkahan. Setiap hari didoain Nabi. Saudara, kalau saya tanya, kalau Nabi berdoa, kira-kira Allah dengar tak? Allah dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Tapi jamaah Masjid Miftahun Nur ini banyak ini. Banyak apa dikit? Hah? Ibu-ibunya mana ibu? Oh, di sampingnya. Iya. Ya alhamdulillah ya, mestinya. Nih berkah, kita udah dapat berkah. Karena memang kajian kita pagi ini mengangkat tema tentang 7 tanda diangkat atau dicabutnya keberkahan hidup manusia. Jadi kalau kita udah dicabut berkahnya, Masya Allah,
Jangan sampai kita termasuk orang yang dicabut berkah. Ya, jangan sampai. Sebelum ke arah itu saya ingin sampaikan dulu nih, Bapak Ibu kan sering tuh dengar kata berkah gitu ya. Hidup antum biar berkah, hidup kamu biar berkah gitu ya, sering kita dengar. Nah, berkah itu sendiri apa? Apa definisinya berkah itu? Ada yang tahu? Definisinya berkah itu apa? Kita sering berkata begitu, biar hidup kita berkah, biar hidupmu berkah. Apa itu berkah? Nah, ya Bu? Apa Bu? Berkah apa Bu? Cukup. Oh gitu. Berkah itu cukup ya. Cukup apanya? Ya, di sini saya mau sampaikan ya. Banyak definisi-definisi barokah yang diambil oleh para ulama. Ya, pertama, para ulama menyepakati tentang arti daripada berkah, definisi berkah. Al-barakatu ziyadatul khair wat ta'ah. Satu, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan taat. Manakala manusia baiknya bertambah dan taatnya bertambah, itulah berkah. Jadi semakin dia bertambah baik, semakin dia bertambah taat, maka di situ berkah. Tuh, lama sepakat. Yang lebih dalam lagi, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyendiri mengartikan kata berkah. Apa itu berkah? Al-barakatu ziyadatur rahmah. Berkah itu adalah bertambahnya rahmat, kasih sayang Allah ke dalam hati orang-orang yang diberkahi itu. Jadi kalau Allah sudah turunkan rahmat ke dalam hati orang yang diberkahi, tenang, aman, tentram, damai, bahkan melebihi daripada cukup tadi. Jadi kasih sayangnya itu semakin dalam ya. Kalau istri diberkahi oleh Allah, bertambah baik dan taatnya dan bertambah rahmat dari Allah di situ, maka semakin sayang sama suaminya, semakin sayang sama anak-anaknya. Istri yang diberkahi gak pernah cemberut sama suaminya. Bu, cemberut mulu nggak berkah. Ya. Jadi istri yang diberkahi oleh Allah tidak pernah judes dengan suaminya. Nggak punya suami, Bu, nggak punya suami. Ya. Ini bagi istri yang ada suaminya. Kalau istri yang gak ada suaminya, namanya apa Ustaz Tino? Ya pokoknya begitu ya. Jadi tuh istri gak pernah judes sama suaminya, sama anak-anaknya juga. Ziyadatul rahmah, bertambah kasih sayang. Yaitu kalau ngelihat anaknya tuh sayangnya semakin nambah, ngelihat suaminya sayangnya semakin nambah. Tuh istri yang diberkahi. Kalau suaminya pulang bawa uang, gak bawa uang, tetap ziyadatul rahmah. Itu istri berkah namanya. Kadang-kadang istri, suami bawa duit, sayang. Suami gak bawa duit, tuh ditendang. Kerjaannya gitu. Nah, bagaimana kita mau berkah? Suami-suami yang diberkahi oleh Allah, suami yang semakin tinggi taat dan baiknya dan semakin tumbuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan saling cinta dengan istrinya, sayang sama istrinya, enggak pernah nyakitin istrinya, enggak pernah nyakitin anak-anaknya. Tuh suami yang diberkahi. Kalau suami pulang misalnya, kata suaminya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dijawab sama istrinya. Istrinya lagi nonton TV, asik nonton sinetron. Ya. Dulu terkenal drakor, apa drakor tuh? Ya, drama Korea atau sinetron yang lain.
Kata suaminya, "Ma, Pak ayah mau kopi, Ma." Istrinya karena lagi asik sinetron, nonton sinetron, dia bilang apa? "Nyeduh sendiri." Suami yang diberkahi nggak marah. Dia jalan ke dapur, dia masak air, dia ambil kopi, masukin gelas, air matang, kemudian tumpahkan ke gelas itu, aduk sambil sholawat, "Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati was siris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim." Dia baca 3 kali, dia tupkan ke kopinya. Setelah itu sambil dia munajat kepada Allah, "Ya Rabb, berikan kesabaran ke dalam hatiku, berikan kekuatan taat dalam diriku. Kau ciptakan istriku sebagai ujian bagiku. Aku tak pernah marah dengan judesnya istriku. Aku tak pernah marah dengan gentakan istriku. Aku tak pernah marah dengan malasnya istriku. Tapi ini semua karena qadarullah, takdirmu ya Rabb. Kalau boleh kau izinkan, aku akan cari istri yang baru." Bu, awas judes ya. Ibu nih, ya pokoknya begitu deh ya. Jadi suami berkat tuh nggak bakal dah pokoknya nyakitin istri, istri pun sama begitu. Nah, baik ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah nih, kita pengen hidup kita berkah. Baik, kalau gitu siapa-siapa orang-orang yang tidak diberkahi? Lalu bagaimana ciri-ciri diangkatnya berkah itu? Nah, saya angkat ini. Ini diambil dari berbagai sumber hadis, saudara ya. Nah, saya kumpulkan semua itu dari hadis-hadis dan juga Al-Quran. Maka ditemukan di sini ada 7 tanda dicabutnya keberkahan hidup manusia. Tolong dicatat sama ibu bapak sekalian agar kita berpikir jangan sampai kita ada di dalamnya ya. Sab'u alamatin liman haramu min ni'mati hayatihim. Ada 7 tanda orang yang dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah. Jadi siapa saja manusia yang ada tanda ini, maka orang itu hidupnya enggak bakal berkah karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, inda ma la yamassul qalbu nasihatal iman. Ketika hati sudah tidak lagi tersentuh dengan nasihat-nasihat keimanan, hatinya berat menerima nasihat keimanan, bahkan sulit menerima kebenaran. Manakala hati manusia gak mau lagi mau mendengar kebenaran, disitulah dicabutnya berkah. Mendengar azan tak lagi mau memenuhi panggilan azan, tak ada berkah. Ketika dia membaca tentang seruan untuk bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu Allah, diseru oleh pengurusnya, "Ayo, ini ada nasihat agama. Ayo, ini ada ilmu-ilmu Allah." Dia tahu itu, namun tidak ada bergegas, bahkan hatinya menolak dengan nasihat-nasihat itu, menolak dengan syiar-syiar itu. Itu tanda orang dicabut berkahnya oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Merasa paling pinter, merasa paling benar, merasa paling dan paling, itu orang yang dicabut berkahnya. Nggak ada sifat tawadhu, saudara. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum jangan ya, jangan ada di situ. Aman nasihat keimanan nggak mau, Bu, nggak mau dinasihatin. Tolong ibu bapak lingkari tuh ya. Jadi kalau hati kita masih mau dengar nasihat, alhamdulillah. Hati kita masih mau dengar azan lalu memenuhi panggilan, alhamdulillah. Ya, tapi kalau udah nggak mau dengar itu semua, itu bertanda dicabutnya berkah. 1. Yang kedua, tanda orang dicabut berkah
indama yakunul qalbu mahbusan fi sakhabil alam ay ad-dunya dunna tawaqqufan, ketika hati dikungkung oleh kesibukan dunia tanpa jeda. Jadi dunia di otak dia, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tak pernah dia hiraukan ketaatan kepada Allah. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, bahkan subuh lewat. Begitu kesibukan dia terhadap dunia, karena bagi dia dunia itu adalah segala-galanya, terkungkung hidupnya oleh dunia. Maka orang macam ini bertanda dicabut berkahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita enggak mau, Bu atau Pak, menjadi orang-orang seperti ini yang kerjaan kita cuma sibuk aja sama dunia, yang kita kumpulkan duit, dunia, jabatan, itu saja. Padahal kalau kita renungi Bapak Ibu sekalian, dunia itu akan hancur, yang kekal itu akhirat. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu kesenangan yang menipu, akhirat yang kehidupan abadi. Tetapi justru mereka terkungkung oleh dunia karena kesibukan itu, mereka lupa dengan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berkahnya dicabut sama Allah. Maka wajar sekalipun orang ini sukses katanya, dunianya itu luar biasa, proyeknya di mana-mana gol, tetapi tidak membuat ketenangan hidup dia. Gak ada tenang Pak hidupnya, ada sibuk aja sama dunia. Orang tuh kalau tenang hidup tuh Pak, manakala akhirat menjadi tujuan utama dia, tenang hidupnya. Kan Allah udah kasih peringatan sama kita, bahkan disaranin nama Allah, kalau kita hidup pengen sukses, pengen berkah, buka aja surah Al-Qasas ayat 77. Buka itu. Itu ada 4 kriteria ya, di mana Allah perintahkan kita supaya hidup kita selamat dunia akhirat, bahkan hidup kita bahagia, hidup kita berkah. Tuh surah Al-Qasas. Kalau kita mau amalin, insya Allah. Coba aja buka. Wa qala ta'ala wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Pertama itu yang diperintah sama Allah, cari olehmu pahala negeri akhirat yang sudah Allah datangkan untukmu melalui perintah-perintahnya. Ketika Allah perintahkan solat, cari, dahulukan solatmu. Ketika Allah perintahkan zakat, kau mampu, dahulukan zakatmu. Ketika Allah perintahkan kita puasa Ramadan, dahulukan puasa Ramadanmu. Cari negeri akhiratmu, pahala-pahala yang sudah Allah titipkan melalui perintah-perintahnya. Ketika kau dahulukan itu semua, yakin Allah akan berikan yang terbaik, berkah hidup. Mendahulukan akhirat dulu. Jadi akhirat sebagai tempat tujuan utama orang yang ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhirat kita sudah sampaikan dan kita sudah tuju itu, Allah pun mengingatkan kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sama bagianmu di dunia, dan Allah cukupkan duniamu, Allah berikan. Jadi orang ini mampu mengendalikan dunia, tidak dikendalikan oleh dunia. Dia mampu menundukkan dunia, tidak ditundukkan oleh dunia. Itu tanda keberkahan, bukan disetir sama dunia. Saudara, ini kalau orang udah macam begini nih Pak nih, biasanya gemar sama sedekah, gemar sama berbagi. Kenapa? Karena dia tahu dunia yang dititipkan nama Allah itu difungsikan memang untuk membagi kepada jalan Allah gitu. Saudara, gemar sedekah karena dia tahu dunia itu dititipkan doang. Kalau dia punya harta melimpah gitu, maka tugasnya mengeluarkan kembali harta itu. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi, kita coba lihat. Ada contoh 4 sahabat Nabi yang menjadi
barometer kita, saudara, ya. Mereka empat-empatnya ini menunjukkan bahwa dirinya tidak terkungkung oleh dunia. Akhirat yang mereka utamakan, dunia mengikutinya. Ini contoh 4 sahabat nih. Juga sahabat yang lain banyak, tapi dalam satu riwayat disebutkan ada 4 sahabat yang menjadi barometer kita sebenarnya, tolak ukur kita bagaimana kita bisa niru mereka itu. 4 sahabat itu. Siapa mereka? Pertama, lihat Utsman ibnu Affan. Beliau saudagar kaya, pembisnis ulung. Di mana-mana usahanya banyak, saudara. Setiap kali beliau bersedekah, karena dia tahu dunia cuma titipan sementara, maka dia keluarkan sedekahnya itu. Setiap kali sedekahnya berapa? 100 ekor unta. Satu unta dihargai 50 juta kalau sekarang. Berarti kalau 100 ekor unta berapa? 50 juta kali 100 ekor unta berapa? 5 miliar. Kalau duit pinter ya ngitungnya. 5 miliar sekali sedekah. Berapa hari itu sedekahnya Umar? Harian, bulanan, mingguan, tahunan. Dalam catatan riwayat, setiap seminggu sekali Umar mengeluarkan sedekahnya 100 ekor unta. Seminggu sekali. Berarti kalau sebulan 4 kali. Jadi kalau 5 miliar sebulan berapa? 4 kali seminggu. Berapa tuh? 20 miliar. 20 miliar setiap bulannya Sayyidina Utsman. Contoh kedua, Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf saudagar kaya, sukses dalam perbisnisannya. Sekali dia untung dalam berbisnisnya, bahkan dalam catatannya, perbisnisan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah ini, sekali untung 10 hingga 15 miliar, bahkan ada yang menyatakan 20 miliar kalau dihitung uang kita. 10 hingga 20 miliar keuntungan bisnis beliau. Itu pun terjadi setiap minggu, saudara, bukan setiap bulan. Setiap kali untung maka dikeluarkan perbisnisannya itu, untung perbisnisannya 2/3 dari 10 sampai 20 miliar. Jadi ibu bapak sekalian, itu Abdurrahman bin Auf, karena dia tahu tentang bagaimana menundukkan dunia. Siapa lagi? Ya, kemudian berikutnya Umar ibn Khattab. Separuh hartanya diserahin sama Allah dan Rasulnya. Separuh. Kalau dia punya harta 1 miliar misalnya, maka 500 juta untuk Allah dan Rasulnya. Yang lebih dahsyat lagi, sedekahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruh harta yang dia punya, perbisnisannya di mana-mana diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Rasul bilang, jangan Abu Bakar, nanti anak istrimu mau makan apa? Kuserahkan semua itu kepada Allah ya Rasulullah. Kalau itu yang kau mau, ya sudah, diambil sama Rasulullah. Seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini orang yang tidak dikendalikan oleh dunia, karena dia tahu akhirat sebagai negeri balasan. Dunia darul amal, wal akhiratu darul jazaa. Dunia itu tempat kita berbuat, beramal, dan akhirat itu tempat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi kalau orang yang kedua ini pokoknya nggak berkah. Hidupnya terkungkung oleh dunia, sibuk dia mikirin dunia, lupa dengan akhirat. 2, 3. Ciri yang ketiga, orang yang dicabut berkahnya oleh Allah, indama tazdadu sarwah walakinnal qalba yazdadu qalaqan wa qalaqa. Ketika harta makin bertambah tapi hati makin resah dan gelisah. Itu tandanya enggak berkah. Hartanya banyak, nambah terus, tapi hatinya gundah, gelisah. Itu tanda enggak berkah. Pernah nggak merasakan begitu? Pernah nggak? Pernah. Nggak berkah. Boleh jadi harta yang didapatnya itu dari hasil yang haram, bisa jadi. Nambah harta tapi nggak berkah hidupnya. Gelisah hatinya.
Jadi nggak tenang orang-orang yang demikian, karena nggak ada keberkahannya, saudara. Nggak diberkahi sama Allah. Nah, ini yang perlu menjadi renungan kita, saudara ya. Menjadi renungan. Pernah saya ungkapkan di beberapa keterangan majlis yang saya bina gitu. Ada riwayat yang saya baca itu, satu kisah inspiratif ya. Itu kisah nyata sebenarnya. Kisah nyata terjadi gitu. Ada seorang pengusaha besi yang kaya raya, yang omset keuntungannya setiap kali dia untung per bulannya itu sekitar 15 sampai 20 miliar. Duitnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana. Masya Allah, kaya raya ini orang. Tapi hidupnya nggak pernah tenang, gelisah, marah, begitulah. Istrinya pun demikian, anak-anaknya demikian. Kalau dilihat rumahnya mewah, saudara. Wah, kita melihat nih orang hidupnya enak gitu ya, tapi bagi dia resah, gelisah. Entah mengapa ini pengusaha besi yang sukses ini mendapat hidayah dari Allah. Dia mendeteksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Ada apa sesungguhnya yang terjadi pada diri saya ini? Hidup saya gak pernah tenang. Akhirnya dia mencari seorang alim, seorang guru spiritual, ya, kiai-kiai. Akan ditemukanlah seorang kiai yang mukasyafah, yang bisa melihat latar belakang si pengusaha ini. Dia datang ke rumah kiai, bertanya, menceritakan perihal dirinya. Hidup saya tidak tenang kiai, padahal harta saya melimpah. Saya seorang pengusaha sukses, tapi mengapa hidup saya enggak tenang? Yang ada gelisah aja. Itu kiai tersenyum ketika mendengar berita dari pengusaha tadi. Dibaca oleh kiai, biiznillah, dengan izin Allah dicarikan solusi. Apa kata kiai? Bagaimana dirimu tidak tenang wahai saudaraku, ketika orang-orang kebanyakan berjamaah di rumah Allah untuk sholat berjamaah, namun Allah tidak pernah temukan engkau di barisan jamaah itu. Ketika orang-orang berbondong-bondong bersedekah menyantuni anak-anak yatim, Allah pun tidak temui engkau di barisan itu. Ketika orang bermunajat di waktu malam sujud kepada Allah, Allah pun tidak temukan engkau di waktu itu. Di saat orang memburu ilmu-ilmu Allah, Allah pun tak pernah temukan kau di barisan mereka. Itulah yang menyebabkan dirimu tidak tenang. Menangis tuh, menangis pengusaha besi tadi, saudara. Ketika dia menangis menyadari, membetulkan apa yang dikatakan kiai tadi, saat itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan kemudian pertobatannya, barulah terlihat ketenangan batin. Hidupnya semakin berkah. Dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Dia mau sholat berjamaah, bangkit di waktu malam, dan memburu ilmu-ilmu Allah, di mana ulama-ulama menyampaikan ilmunya. Ada ketenangan batin. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, tenang itu bukan dilihat dari banyaknya harta orang, bukan dilihat dari banyaknya kedudukan dan jabatan orang. Betul? Tapi ketenangan itu manakala kita mampu menaklukkan nafsu kita untuk bangkit taat kepada Allah. Disitulah ketenangan dan disitulah keberkahan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam batin setiap orang-orang beriman, karena Allah hendak menambah keimanan yang telah ditumbuhkan sebelumnya. Subhanallah. Jadi orang yang semakin taat itu semakin tenang, Bu. Makanya ada analisis berpikir kita, ya. Ada orang, saudara, Bapak Ibu sekalian, yang satu, ada dua orang. Yang satu ini satu hari penghasilannya 10.000, hidupnya tenang, orangnya ramah, santun, taatnya sama Allah luar biasa. Duhanya rajin, zikirnya rajin, taklimnya rajin, bangkit di waktu malamnya rajin.
hasilnya sehari 10.000 penghasilannya, tapi hidupnya tenang. Orang yang kedua, penghasilannya sehari 1 juta, hidupnya jauh dari Allah, enggak tenang, sholat jamaah enggak, zikir enggak, taklim enggak, hidupnya gelisah saja. Kira-kira Bapak Ibu pengen pilih yang mana? Orang yang sehari penghasilannya 10.000 hidup tenang, apa yang 1 juta hidupnya enggak tenang? Ayo. Ya, Ustadz Anu mau pintar banget sih jawabannya. Ya, orang yang hidupnya 1 juta hidupnya tenang gitu ya. Ya, pasti milihnya yang gede. Tapi kalau tadi logika berpikir Bu, ya tadi tuh kita lihat nih, ini kenyataannya kalau kita milihnya benar, kalau itu milihnya Ustadz Arifin tuh ya, ini milihnya benar, maka 10.000 yang menghasilkan tadi sehari 10.000 hidupnya tenang, ini sebenarnya yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang disebut berkah. Itu disebut berkah. Makanya kita pengennya begitu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dicabut berkah. Singkat saja. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat, tanda dicabut berkahnya adalah idza fasada waladuz zaujah bil mali waladuz zauja ala nahwin mutazayyidin al isyan. Ketika anak istri dimanja harta, tapi mereka tetap durhaka. Anak istrinya dimanjain harta. Nih, mau ke mall nih, mau beli ini nih, pokoknya wah, dimanjain dah harta sama suaminya. Tapi durhaka, istrinya durhaka sama suaminya, anak-anaknya begitu. Padahal pemberian daripada ayah atau suaminya tadi itu nggak tanggung-tanggung. Mau apa nak? Mau mobil? Beli. Mau apa nak? Mau udah beli. Istrinya, ayah beliin emas dong 50 kilo nih, dikasih. Pokoknya dimanjain. Tapi tuh istri tetap durhaka sama suaminya, anak tetap durhaka sama ayahnya, dan durhaka kepada Allah. Itu tanda nggak berkah. Kalau suami pulang istrinya nggak ada di rumah, arisan katanya, macam-macam dah pokoknya ya. Yang membuat sebel suaminya, kesel suaminya, itu tandanya nggak berkah. Anaknya terus dimanja harta dunia, istrinya pun demikian, tapi tetap durhaka kepada suaminya dan ayahnya. Itu a'udzubillah, itu tanda dicabut berkah. Bapak-bapak pernah ngalamin begitu? Pernah ya? Istri dikasih terus harta tapi durhaka sama bapak, pernah ya? Pernah nggak? Kok diam aja, jangan takut-takut, kok diam aja. Pernah? Pernah ya? Enggak? Nah, kalau enggak alhamdulillah. Kalau enggak alhamdulillah. Memang lebih bagus sembunyikan Pak, lebih bagus sembunyikan, jangan terang-terangan gitu. Ya. Ibu sering dimanja harta sama bapak, sama suaminya? Bu? Sering ya? Oh, luar biasa ya, ibu sering dikasih harta ya, tapi durhaka sama suaminya. Nah, itu tanda nggak berkah. Nah, yang kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, tanda dicabut berkah itu adalah indama nafidal kanzu bisur'ah fil ghurur. Apa maksudnya? Ketika harta didapat ini cepat habis dalam kesia-siaan. Harta yang didapat itu cepat habis dalam kesia-siaan begitu aja. Baru megang uang 50 juta, seminggu udah habis. Baru dapat gajian sebulan 10 juta, belum habis bulan udah habis. Pokoknya habisnya nggak ketahuan gitu, begitu aja. Kalau habisnya ketahuan sih mending, misalnya beli TV, beli ini, enggak. Habis begitu aja nggak terasa. Itu tandanya nggak berkah, dicabut keberkahan. Ya. Itu kalau uangnya ngambilnya dari jalan setan, dimakannya sama setan tuh. Nah, itu yang kagak berkah. Ya, ibu, bapak pernah merasakan begitu? Iya, berarti ibu nggak dicabut berkahnya. Nah, ya, dicabut berkahnya. Padahal sebenarnya bu, kalau istri yang soleha bu, jangan dia dikasih duit ratusan juta atau puluhan juta sama suaminya, 50.000 saja dikasih,
cukup setahun. Bener nggak percaya ibu? Bu, bener kalau istri soleha mah 50.000 dikasih sama suaminya cukup setahun. Betul nggak? Kok geleng-geleng? Beliin kalender setahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kalender kan setahun tuh, Januari sampai Desember. Kalender 50.000 kan? Iya cukup beli kalender setahun kan? Iya. Awet jadinya. Jadi ibu bapak sekalian, inilah penting untuk kita. Kita taat kepada Allah, disitulah keberkahan. Jadi kalau Allah sudah angkat semua itu, udah nggak ada berkahnya. Harta cepat habis dalam kesia-siaan. Kemudian yang keenam, indama tafuqur raghbah aktsara wa aktsarul qudrah. Ketika makin banyak keinginan melampaui kemampuan. Inginnya banyak tapi mampunya sedikit gitu. Ibu pengen beli ini, beli ini, beli ini. Kemampuan suaminya tuh penghasilannya cuman bisa beli satu saja, tapi dia maunya beli ini puluhan yang dia mau. Itu kagak berkah tandanya. Jadi nggak pernah berpikir tentang kantong suaminya. Ya, keinginannya banyak, kemampuannya nggak sesuai gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ngutang kredit. Ngutang ujung-ujungnya. Padahal sebenarnya dia mampu kalau dia beli satu barang itu. Lantaran keinginannya banyak, beli ini, beli ini, beli ini, akhirnya kredit. Utang sana kemari. Begitu ditagih tiap bulan, gak cukup penghasilan suaminya. Itu gak berkah. Ya bu, bu, iya gak berkah itu namanya. Udah syukurin aja apa yang ada sama suaminya. Penghasilannya memang sebulan segitu, terima. Jangan melampaui kemampuan suaminya itu, ya penghasilannya. Keinginan boleh banyak, tapi jeda dulu, disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu yang penting. Ya, kalau kita nggak mampu banyak, jangan beli banyak. Yang biasa-biasa saja. Nah, kita kembali kepada Allah. Nah, kemudian baru yang terakhir ini, 7 tanda dicabutnya berkah adalah indama tatanawabul masaib duna hikmatan. Ketika musibah silih berganti datang menerpa dia, tidak ada hikmah bagi dia. Gak pernah dipetik pelajaran, gak ada sedikit pun hikmah. Covid terjadi, gak ada, biasa aja bagi dia. Artinya di situ gak semakin taat kepada Allah, maka semakin jauh gitu sama Allah. Covid nih bukan kita menjauhkan diri kita dari Allah, sebenarnya harus dekat kita dengan Allah. Kemudian banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa tidak membuat mereka itu berubah untuk taat sama Allah. Jadi nggak ada hikmah. Itu tanda orang-orang yang nggak pernah diberkahi sama Allah. Nah karenanya solusi dibalik itu semua, jalan keluarnya supaya berkah nggak dicabut sama Allah. Tugas kita adalah satu, nih tugas kita nih, supaya hidup kagak berkah. Hidup itu berkah maksud saya. Supaya hidup berkah, tugas kita pertama, deketin sesuatu yang diberkahi sama Allah. Mana itu? Pertama, kalamullah. Kalamnya Allah, di situ ada berkah. Deketin. Begitu deket, baca tuh Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-An'am 92. Dan inilah kitab yang kami turunkan membawa berkah. Bila mana Quran dikatakan Allah, difirmankan Allah membawa berkah, orang yang bacanya akan diberkahi, yang mempelajarinya akan diberkahi, yang menelitinya akan diberkahi, semua diberkahi. Ketika Quran ada dalam kolbu kita, baca Quran satu. Itu tugas kita, supaya berkah jangan dicabut sama Allah. Ya. Jadi yang meneliti, mempelajari, memahami, terlebih yang menghafalnya, semua diberkahi sama Allah. Itu dalam surah Sad juga ada, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu surah Sad ya.
bahwa kitab Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad membawa keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Tuh. Jadi orang yang berakal mau megang Quran, mau baca Quran, berkah. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Kita deketin orang-orang yang udah lebih dulu diberkahi sama Allah. Siapa dia? Dalam Quran berkah Allah turun kepada diri seseorang. Dalam Quran disebutkan Nabi Isa adalah orang salah satunya yang diberkahi. Salah satunya ya, seluruh Nabi diberkahi. Salah satunya adalah Nabi Allah Isa alaihissalam yang beliau sendiri menyatakan sampai kalamnya itu diabadikan dalam Quran. Nabi Isa menyebutkan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah telah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi ainama kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausani bis salah, dan Allah perintahkan aku untuk salat, waz zakat madumtu hayyan, selama aku hidup. Nah, jadi kalau pengen hidup berkah, deketin orang-orang yang diberkahi. Nabi Isa salah satunya. Kalau kita sekarang ulama-ulama, orang-orang soleh, deketin mereka. Ketika kau deketi mereka, kau pinta ilmunya, minta nasihat-nasihatnya, Allah akan memberkahi kalian. Ya. Yang ketiga, berikutnya, supaya hidup kita dijauhkan dari tidak hidup kita ini diberkahi Allah dan berkah tidak diangkat oleh Allah. Yang ketiga adalah penuhi tempat-tempat di mana Allah datangin berkah. Mana tempat yang diberkahi Allah? Dalam Quran disebutkan oleh Allah, ya, disebutkan oleh Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia adalah Ka'bah Baitullah, di tempat suci kota Mekah. Ya, di kota Mekah Al-Musarrafah, itu tempat yang diberkahi. Nah, itu petunjuk bagi seluruh alam. Maka dikatakan rumah ibadah yang pertama kali diberkahi itu adalah Ka'bah Baitullah itu. Rumah ibadah, Masjidil Haram, semua tempat yang di Mekah itu diberkahi oleh Allah. Nah, berikutnya rumah-rumah ibadah yang dibangun oleh manusia di negeri ini, maka itu pun berkah. Masjid-masjid rumah Allah diberkahi, penuhi mereka. Kalau kita pengen diberkahi, penuhi tempat-tempat yang diberkahi sama Allah. Insya Allah hidup kita bakal berkah. Nah, himbauan itulah yang menyebabkan berkah tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, kemudian ulama, orang soleh, kemudian tempat rumah-rumah Allah jangan pernah kita jauhkan. Insya Allah tiga hal ini kita dekatkan, Quran, orang soleh, rumah Allah. Insya Allah itu yang akan menurunkan berkah, dan yakin berkah kita tak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.